Berulang kali dalam berbagai kesempatan Presiden Joko Widodo mengingatkan tahun 2023 merupakan tahun yang berat dan gelap. Kekhawatiran pun beralasan, kondisi geopolitik diprediksi masih tidak stabil, ditambah kebijakan suku bunga diperkirakan masih tinggi. Belum lagi tingkat inflasi yang terus merangkak naik dan kekhawatiran resesi. Namun di balik itu semua, adakah peluang dan momentum yang bisa dimanfaatkan Indonesia untuk bertumbuh di tengah ketidakpastian global? Untuk membahasnya, sudah bergabung melalui sambungan virtual Menteri Keuangan Republik Indonesia periode 2013-2014 Bapak Hatip Basri. Selamat pagi Bapak, terima kasih sudah bergabung dengan CNN Indonesia Business Referensi Bapak. Ya Pak, sebelum kita bicara soal 2023 ya Pak, kita bicara dulu tentang 2022 kali ini. Terutama terkait dengan beberapa peristiwa besar yang menjadi salah satu sentimen. Semisal mengenai kondisi geopolitik, kemudian COVID-19 juga merupakan salah satu masih menjadi trigger. Tapi di sisi lain Indonesia cukup menarik karena bisa bertumbuh cukup baik dibandingkan dengan negara lain. Lalu sebenarnya ini merupakan momen pemulihan ekonomi yang signifikan terjadi di tahun 2022 pasca COVID-19. Apakah memang kondisi ini merupakan kemampuan Indonesia untuk bisa beradaptasi dengan gejolak dunia maupun sentimen global, Pak? Saya kira jawabannya adalah dua-duanya. Satu, dari segi domestik saya kira policy response-nya itu cukup baik ya. Karena ekonomi juga bisa tumbuh karena dibantu dengan berbagai policy dari dalam negeri khususnya dalam kaitan fiskal. Saya pada waktu 2020 jika Anda ingat saya terus-menerus berbicara mengenai pentingnya pemerintah untuk menjaga daya beli dengan memberikan BLT kepada kelompok rentan. Dan itu dilakukan dan kita bisa melihat bahwa kemampuan Indonesia mengelola ekonomi dalam situasi pandemi itu relatif baik, dampak terhadap kemiskinan terbatas, kemudian growth-nya juga kontraksinya minus 2,1%, sehingga kita bisa melaluinya dengan relatif baik. Saya tidak mengatakan baik ya, karena toh tetap terjadi kontraksi. Tetapi di tahun 2022 ada juga faktor lain yang tentu mempengaruhi ekonomi kita seperti Anda bilang. Kita dalam tanda petik itu diuntungkan dengan harga energi dan komoditas yang mengalami peningkatan luar biasa. Jadi Anda bisa lihat misalnya salah satu ekspor kita yang paling penting itu adalah batu bara. Harga batu bara itu quadruple, naik hampir 4 kali lipat. Kemudian Anda juga ingat bahwa CPO di awal tahun itu palm oil naik juga sangat signifikan dan itu juga bagian dari ekspor kita. Begitu juga nikel. Jadi kenaikan harga energi dan komoditas itu membuat penerimaan pemerintah naik, ada windfall untuk tahun 2022 mungkin sekitar 500 triliun. Itu membuat ekspor kita tumbuh tajam di atas 18%, sekali lagi karena harga komoditas mengalami peningkatan. Tapi di sisi domestik juga policy response dengan fiskal di 2020 dan 2021 itu membuat kita cukup resilience. Jadi kombinasi dari keduanya. Saya tahun 2011 saya pernah menulis sebuah paper membahas mengenai mengapa Indonesia survive dari Global Financial Crisis 2008. Mirip dengan yang terjadi sekarang. Saya sebut ada dua hal, good policy response and good luck. Jadi juga sama sebetulnya, good policy response and good luck. Pak, kalau Anda tadi menekankan good policy dan juga good luck, ini merupakan salah satu hal yang menarik terkait kita mendapatkan fortune ya dengan kenaikan harga energi meskipun secara global terjadi friction antara Ukraina dan Rusia. Tetapi kondisi ini tidak bisa selalu kita andalkan Pak. Mengingat 2023 ada yang mengatakan resesi, kemudian juga sesuatu yang masih uncertainty terkait dengan dampak yang sebelumnya terjadi pandemi 2 tahun. Lalu apakah kondisi good luck ini yang fortune masih bisa dipertahankan Pak? Rasanya tidak, karena kita mulai melihat bahwa harga batu bara mulai mengalami penurunan secara perlahan. Kalau Anda lihat harga kelapa sawit sejak kuartal 3 atau pertengahan tahun saya kira mulai mengalami penurunan. Jadi kita akan melihat bahwa harga komoditi itu mengalami penurunan, harga energi mengalami penurunan. Sehingga pertumbuhan ekspor kita di 2023 tidak akan setinggi tahun 2022. Dan fear of recession, kekhawatiran terhadap resesi itu membuat permintaan terhadap input
ya, termasuk energi dengan komoditas mengalami penurunan sehingga dampaknya tentu akan terpengaruh. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa ekonomi Indonesia itu akan mengalami slowdown atau perlambatan pertumbuhan di tahun 2023. Tetapi probabilitas dari kita mengalami resesi itu relatif kecil. Kenapa? Mhm, Karena tadi kan sumbernya itu dari luar, dari global. Ya, mhm, tadi seperti Anda katakan resesi global. Share kita terhadap share ekspor kita terhadap GDP itu hanya 25%. Jadi kalau saya mau kasih analogi, cara terbaik untuk tidak kalah di dalam Piala Dunia adalah tidak ikut Piala Dunia. mhm, Ya, itu pasti Anda nggak akan bisa dikalahkan di sana, orang Anda nggak ikut. Nah, begitu juga jika Anda tidak ikut di dalam integrasi global, pasti dampak global tidak akan terjadi pada diri Anda. Tentu Indonesia kan bukan negara yang seperti Korea Utara yang tidak ada integrasi. Kita memiliki integrasi pada ekonomi global tetapi terbatas 25%. Bandingkan dengan Singapura yang ekspor terhadap GDP-nya itu rasionya 180%. Saya bisa membayangkan 2023 Singapura itu akan terpukul sangat dalam dibandingkan dengan kita. Jadi itu yang saya kira membuat bahwa Indonesia itu masih akan relatif baik. Tapi di other side of the coin, di sisi lain dari mata uang adalah ketika nanti global mengalami recovery mungkin setelah 2024, itu nanti pemulihan di ekonomi di Indonesia akan relatif lambat karena kita less integrated kepada global economy. mhm. Yang menarik tadi Bapak katakan mengenai less integrated dengan global economy. Di satu sisi itu blessing juga karena kita tidak terlalu banyak tergantung. Di sisi lain ketika misalkan kita bicara mengenai pelarangan ekspor untuk sejumlah komoditi energi mineral seperti nikel, kemudian nanti ada boksit dan meningkatkan hilirisasi. Anda melihat seperti apa ini Pak? Saya kira ini kebijakan yang tentu bukan kebijakan yang apa ya, yang berdiri sendiri, yang stand alone ya. Karena apa? Ini dalam jangka pendek akan memberikan hasil karena mau tidak mau itu harganya akan naik dan kemudian ekspor Indonesia juga akan mengalami peningkatan, orang akan start invest di Indonesia. Mhm, Itu yang terjadi pada nikel misalnya ya. mhm, Jadi ini mulai dari 2014 pada waktu itu kita menerapkan untuk pembatasan ekspor sumber daya alam. Saya ingat saya menerapkan mengenai ekspor tax. Tapi saya ingin juga mengatakan bahwa kebijakan ini tidak bisa stand alone. Tidak bisa kita hanya mengandalkan kepada hal itu saja. Di sisi mhm. lain kita juga harus kompetitif. Kenapa? Karena kalau harganya sudah terlalu tinggi, itu akan ada insentif dari negara lain selalu untuk membuat inovasi baru. Anda lihat Mhm. apa yang terjadi pada karet, ya. Ketika harga karet itu menjadi mahal, muncul yang namanya karet Ya. sintetis, ya. Kalau nanti harga nikel menjadi sangat mahal, orang akan berpikir untuk bagaimana membuat baterai yang tidak tergantung dari nikel misalnya. Atau kalau misalnya saya kasih contoh, ketika harga minyak menjadi mahal, orang mulai berpikir mengenai shale gas. Nah, kita punya waktu, jadi di dalam kebijakan ini kita punya waktu, jadi kebijakan ini dilakukan, tetapi juga dia harus diiringi dengan kemampuan kita, perbaikan di dalam produktivitas, kemampuan dalam competitiveness, karena ini tidak bisa selamanya. Selain itu juga kita juga harus menjadi bagian dari global supply chain gitu. Jadi saya melihat bahwa di dalam short term kebijakan ini tentu akan mendorong atau memboost ekonomi Indonesia, tetapi tidak bisa hanya berhenti di situ. Kita juga harus memperbaiki produktivitasnya, teknologinya, dan bagian dari global supply chain. Mhm. Pak, kalau tadi berkaitan dengan energi kemudian ekspor impor, tapi kita juga bicara mengenai suku bunga. Suku bunga di Amerika merupakan salah satu benchmark ketika beberapa negara lain juga akhirnya melakukan kegiatan ataupun kebijakan yang sama. Berikut juga Bank Indonesia. Lalu Anda melihat seperti apa nih Pak di Indonesia dan ke depannya di 2023? Nah, saya mulai dulu dari Amerika ya. Ini tidak terhindarkan. Saya lihat data beberapa minggu lalu dari kondisi di Amerika. Ada sebuah konsep yang namanya Beveridge Curve ya. Jadi kurva itu menunjukkan hubungan antara tingkat pengangguran dengan lowongan pekerjaan. Yang menarik di Amerika Serikat adalah untuk tiap pengangguran yang sama itu lowongan pekerjaannya lebih tinggi. Artinya Anda bisa lihat bahwa sebetulnya tingkat pengangguran di Amerika sudah rendah, tetapi permintaan terhadap tenaga kerjanya masih tinggi. Itu kalau Anda bisa bayangkan, kalau permintaan lebih tinggi daripada supply-nya, maka yang terjadi adalah harganya naik kan. Nah, upah di Amerika itu meningkat tinggi karena Mhm. pasar tenaga kerjanya.
Kenapa ini terjadi? Karena ada perubahan dari behavior orang. Tidak semua orang mau kembali ke pasar kerja. Dia prefer untuk bekerja secara remote, atau mungkin dia pindah negara bagian karena mau cari tempat baru, sehingga supply-nya itu terganggu. Nah, di dalam konteks ini, kalau kemudian tingkat upah di Amerika masih tinggi, maka mau tidak mau itu the Fed harus tetap menaikkan bunga. Saya ingat bekas Menteri Keuangan Amerika Serikat yang sekarang mengajar di Harvard Kennedy School, Larry Summers, mengatakan bahwa karena itu Amerika membutuhkan resesi sebetulnya untuk mengatasi inflasi. Jadi resesi ini by design, ya. Nah, kalau kita lihat bahwa pasar tenaga kerja di Amerika itu masih sangat ketat walaupun harga energi masih turun, saya melihat bahwa inflasi di Amerika itu masih persisten, belum akan segera turun, terutama di core inflation. Dalam konteks ini, maka mau tidak mau the Fed itu masih akan terus menaikkan bunga walaupun dengan pace yang lebih rendah. Jadi bayangan saya mungkin masih akan naik 25 basis point, kemudian stay di atas, baru pada akhir 2023 itu dia mengalami penurunan. Nah, ini punya implikasi kepada berbagai negara termasuk Indonesia. Kenapa? Karena Bank Indonesia itu dia punya dua objektif sebetulnya. Inflasi, dan satu lagi menjaga juga nilai tukar. Kalau Amerika menaikkan bunga, Bank Indonesia tidak mengikuti langkah Amerika, apa yang terjadi? Rupiahnya akan mengalami depresiasi. Ya, jadi mau tidak mau untuk menjaga parity, Bank Indonesia juga harus menaikkan bunga. Jadi saya melihat bahwa pola yang sama juga akan terjadi di sini. Tapi saya melihat kemungkinan inflasi karena base inflation mungkin di September atau Oktober 2023 inflasi kita akan kembali turun rendah, ya, mungkin di bawah 4% karena efek once off dari kenaikan BBM pada waktu itu. Jadi mungkin di kuartal keempat, kalau the Fed itu sudah stable di dalam kenaikan exchange rate, dalam kenaikan interest rate-nya, mungkin ada ruang buat Bank Indonesia untuk mulai menurunkan bunga. Menarik, Pak. Dan di 2023 Pak Jokowi selalu berujar tahun yang gelap dan kondisi yang tidak selamanya baik. Tapi kita akan membahas kembali, Pak, setelah jeda berikut. CNN Indonesia Bisnis dan Referensi akan kembali masih berbicara bersama Pak Khatib Bisri, mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia, setelah jeda berikut. Ya, masih bersama saya di CNN Indonesia Bisnis Referensi dan masih bersama Pak Khatib Basri, Menteri Keuangan Republik Indonesia periode 2013-2014 melalui sambungan virtual. Pak, kita lanjutkan kembali ya Pak. Setelah tadi membahas tentang eksternal terkait dengan kebijakan The Fed, kemudian juga energi, tapi juga yang menarik dari internal nih, ada informasi dan maupun pernyataan dari Pak Jokowi yang di berbagai kesempatan berulang kali menyebut tahun depan tahun yang berat dan gelap. Bagaimana Anda memaknai kekhawatiran ini, Pak? Apakah Anda sependapat dengan Pak Jokowi? Saya kira memang bahwa kalau kita melihat situasi global, kita akan melihat potensi dari resesi karena hal yang tadi saya sampaikan. Karena The Fed itu mungkin harus menaikkan bunga sampai 5% atau bahkan di atas itu, ya. Dan implikasinya mungkin Bank Indonesia juga harus menaikkan bunga cukup tinggi. Tentu itu akan berpengaruh kepada investasi di Indonesia. Di sisi lain, budget defisit kita di bawah 3%, itu akan memaksa pemerintah untuk menjaga quality spending-nya, ya. Jadi saya melihat bahwa pertumbuhan ekonomi akan melambat di tahun 2023. Jadi kalau ada ada warning atau peringatan, saya kira itu wajar. Tetapi yang ingin saya katakan adalah mungkin situasi kita itu tidak semengerikan yang kita bayangkan, karena tadi saya bilang bahwa share dari ekspor terhadap GDP kita itu relatif kecil. Kemudian yang kedua, dari sisi global, situasi sekarang itu jauh lebih baik dibandingkan dengan 2008. Ya, proyeksi dari pertumbuhan ekonomi global di 2022-2023 itu turun dari 3,2% ke 2,7%. Kalau Anda ingat, itu ketika global financial crisis, itu pertumbuhan ekonomi globalnya di atas 2%. Kemudian 2009 itu minus 1,3%. Jadi negatif growth. Padahal untuk tahun depan, globalnya tidak negatif. Dan pada waktu 2008, kita masih bisa tumbuh di sekitar 4,6%. Pada waktu itu kita negara nomor 3 paling tinggi pertumbuhannya di dalam G20. Jadi kalau 2008 kita bisa tumbuh 4,6, sekarang dengan situasi global yang tidak seberat 2008, mestinya
saya melihat bahwa situasinya mungkin tidak semenyeramkan yang kita bayangkan. Itu sebabnya kalau Anda lihat forecast dari Hmm. IMF, mereka masih meletakkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 5,1, ya, World Bank di 5%. Yang paling pesimis itu OECD di 4,8. Karena Hmm. itu saya mengatakan bahwa probabilitas resesi relatif kecil, tapi kita akan melihat perlambatan ekonomi atau tekanan di berbagai sektor yang ekspor oriented, tekstil, ya, atau apa namanya, nah, beberapa sektor yang komponen importnya relatif besar. Mhm. Bapak, tadi yang menarik kalau saya masih bisa meng-highlight ada bahwasanya kondisi ini lebih baik bahkan dari 2008 dengan pertumbuhan ekonomi 4,6. Lalu apa saja sebenarnya peluang yang bisa dimanfaatkan dan kondisi yang Bapak katakan tadi meskipun melambat tapi kita masih ada opportunity untuk growing. Saya melihat bahwa pasar domestik kita besar. Ya, itu tadi saya bilang makanya share dari ekspornya hanya 25%, sisanya di 75% itu adalah pasar domestik. Jadi Mhm. peluang ini yang mesti dijaga. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana? Buat saya jawabannya adalah menjaga daya beli. Ya, kita tahu itu dulu waktu kita kecil kalau buat individu ini adalah nasihat yang baik, hemat pangkal kaya. Mhm. Anda apa namanya nabung. Tapi bayangkan kalau semua orang nabung, nggak ada yang Nah. belanja, ekonominya akan, ya kan? Swastanya tidak mau invest karena dia khawatir kondisinya. Dalam kondisi ini siapa yang harus belanja? Pemerintah. Nah, karena itu saya menganjurkan misalnya menjaga daya beli dengan memberikan yang disebut sebagai bantuan langsung tunai, support kepada UMKM dalam bentuk government spending. Karena Hmm. dengan ini orang punya uang, dia akan belanja. Kalau dia belanja, dia akan ada permintaan. Hmm. Jadi belanja government itu pangkal pemulihan sebenarnya. Mhm. Terakhir Bapak mungkin bisa memberikan statement terkait dengan outlook 2023 seperti apa Pak? Terkait dengan beberapa indikator menarik bahwasanya pemerintah harus ikut berperan dan memberikan bantuan langsung tunai, kemudian juga government spending yang lebih baik lagi untuk mendorong UMKM. Apalagi nih Pak kira-kira yang bisa dikritisi dan bisa menjadi headline 2023? Kalau menurut saya memang situasi di 2023 itu bukan hal yang mudah. Kita akan melihat perlambatan ekonomi tetapi probabilitas resesi relatif kecil. Jika manajemennya relatif baik, saya percaya kita akan melampauinya dengan relatif baik. Nah, yang harus dilakukan tadi saya katakan peran dari government spending itu menjadi sangat penting. Tapi karena budget defisitnya di set di bawah 3%, maka yang harus dilakukan itu adalah memperbaiki kualitas dari belanja. Hmm. Jadi belanja yang harus dikeluarkan pemerintah adalah belanja yang punya dampak kepada daya beli, yang punya dampak kepada multiplier. Jadi di sini kita harus membedakan ya, alokasi belanja itu harus tajam, harus berkualitas. Kita harus bisa memisahkan mana yang ingin dan mana yang harus. Baik, terima kasih Pak Tifasri untuk waktu perbincangannya. Selamat tahun baru juga Pak, sehat selalu dan terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business dan Referensi. Selamat tahun baru, terima kasih untuk mengundang saya.